Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri, yang saya hormati sesepuh kita Bapak Kiai Haji Samsul Azhar, dan seluruh tenaga medis yang ada di sini yang dirahmati Allah, Mas Puji spesialis, dan seluruh yang hadir yang dirahmati Allah, baik Bapak Ibu termasuk keluarga besar pasien yang ada di sini yang dirahmati Allah. Mari bersama-sama kita sampaikan syukur kepada Allah dengan kita tandai membaca tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah karena pertolongan Allah kita ditakdirkan bisa melakukan amal sholih, bisa melakukan kebaikan. Semoga semua ibadah yang kita lakukan ini menjadi amalan yang diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawatullah wassalamuhu, semoga Allah selalu limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasa, setelah bersolawat mari kita doakan rumah sakit kita ini semoga Allah takdirkan makin hari makin baik, makin berkembang, dan menjadi tempat yang selalu membawa barokah dan manfaat. Amin. Sehingga semua yang ada di tempat ini, siapapun yang ada di tempat ini, yang diperoleh hanyalah kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Allahumma amin. Yang berikutnya, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan juga kepada para bapak kiai, para alim yang mungkin berada di lingkungan ini yang saya hormati. Kita sama-sama ngaji hanya satu, ingin mendapatkan ridho Allah. Maka kalau boleh saya meminta, mohon khususnya para ibu, tadi yang tampil siap jadi ustadzah tadi ada 10 orang. Insya Allah 10 atau 11 onge? 10. Berarti 10 itu prosentasenya berapa persen dari ibu yang ada? Maka saya mohon ketuklah hati panjenengan, baik ibu maupun bapak, ketuklah hati panjenengan untuk pengen greget bisa ngaji Quran. Tadi menggunakan metode apa tadi? Umi. Kalau saya dan teman-teman itu mendatangkan tim dari Umi itu berbiaya. Berbiaya, betul. Berbiaya sekian dan sekian. Lah panjenengan insya Allah tidak berbiaya ya ini. Mohon serius. Nanti akan ada 2 kata ketika ibu nanti umur 50 atau 58 menjelang 60, ada 2 kata. Yang tadi lulus mengatakan, alhamdulillah sujokno aku biyen kok tenanan. 1. Yang kedua yang tidak berhasil mengatakan, beh getun aku ngene ngerti oleh ngene biyen tenanan. Maka saya berharap kalau bisa seperti pembagi acara ini, kira-kira sudah umur berapa ya ini? Umur 13 kira-kira. Nah, semangat. Ayo, kita belajar. 1 huruf belajar Al-Quran itu pahalanya 10.
10 untuk panjenengan, 10 untuk ibu panjenengan, 10 untuk bapak panjenengan, 10 untuk suami panjenengan, 10 untuk gurunya. Itu kalau satu huruf. Satu huruf. Kita tinggal ngitung saja. Bukan ingin jadi ustadzah, bukan itu tujuan utama, tapi pengen belajar Al-Quran karena akan menjadi orang terbaik. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik engkau ialah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan. Sehingga jenengan punya ilmu dua nanti. Ilmu sesuai tugas panjenengan, ditambah lagi ilmu membaca Al-Quran dengan metode umi. Semoga Allah memudahkan dan memberkahi. Semangat nggih? Semangat nggih? Jangan pernah berhenti dan jangan menunggu aba-aba saja. Aku pengen iso. Sehingga nanti mencari tambahan-tambahan sendiri, diperdalam sendiri karena punya keinginan dari dalam. Kalau hanya mengajar, menjalankan perintah, ya sak teko-tekone, sak oleh-oleh, sak iso-isone. Tapi semangat. Untuk putra nanti tampilan pertemuan bulan depan putra ya rencananya ya. Jadi Pak Puji nanti putra ya yang tampil. Jadi hasil yang telah diperoleh oleh putra tolong nanti ditampilkan juga. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, panitia memberi materi saya suruh menyampaikan tentang rahasia sholat subuh. Rahasia sholat subuh. Tentu saya hanya membacakan dawuh-dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bagi pendengar semuanya, kalau mengetahui ada yang lebih benar atau mengetahui ada kekeliruan, mohon memberikan pelurusan dengan niat tulus karena Allah. Ngaten nggih? Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shollal bardaini dakhalal jannah." Man shollal bardaini dakhalal jannah. Sapa wonge sing nglakoni salat di dua tempat, dua salat disebut bardaini itu dua-duanya dingin, yaitu salat asar dan salat subuh. Siapa yang melanggengkan salat asar dan salat subuh dijamin masuk surga. Tentu ini bukan berarti aku tak asar karo subuh tok, liyane tidak, boten. Karena di hadis lain, orang yang paling berat itu mengerjakan sholat asar dan sholat subuh. Ada lagi yang paling berat adalah sholat isya dan sholat subuh. Jadi sholat subuh rahasianya satu, dijamin masuk surga. Yang kedua Rasulullah bersabda, la yalijan naro ahadun sholla qabla tulu'i samsi wa qabla ghurubiha, yakni al-fajr wal asro. Artinya tidak akan masuk neraka seseorang yang mengerjakan sholat sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Berikutnya Rasulullah bersabda, nah, qala Rasulullah SAW, man shollas subha fahuwa fi dimmatillahi fangdur ya ibna adama la yatlubannakallahu min dimmatihi bisyai'in. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah, dijamin oleh Allah. Oleh karena itu, perhatikanlah wahai anak cucu Adam, wahai manusia, jangan sampai Allah menuntut kamu karena jaminannya terganggu. Artinya jangan sampai Allah marah, tersinggung karena engkau meninggalkan sholat subuh. Biasanya pelajar, anak-anak sekolah itu kalau ditanya, sholat kalian sudah lengkap? Sudah Pak, kurang satu. Apa itu? Subuh. Kenapa kurang? Karena bangunnya terlambat. Rata-rata begitu. Maka para ibu, bapak, bagi orang-orang yang belum diberi oleh Allah sholat subuh itu momok. Sholat subuh itu momok. Ya dingin, ya ngantuk, ya malas, ya berat. Karena belum diberi oleh Allah.
bagi kita yang sudah diberi oleh Allah hidayah, yaitu hidayah ihsan, hidayah senang ibadah, maka sholat subuh adalah idam-idaman, sholat yang sangat diidamkan. Kenapa sholat subuh hanya 2 rakaat, sementara duhur 4 rakaat? Kalau jumlah rakaat dalam sholat itu namanya tauqifi. Tauqifi itu kita berhenti pada tuntunan. Rasulullah menuntun begitu, ya kita kerjakan begitu. Sholat subuh yang hanya 2 rakaat itu memberikan peluang untuk kita sholat yang mengiringinya. Jadi lebih banyak lagi. Dan variasi sekali orang sholat subuh itu. Ada yang sholat subuh, betul sholat subuh 2 rakaat sendirian di rumah tanpa jamaah setengah 6 pisan. Ada. Variasi sekali. Ada yang sholat subuh 2 rakaat berjamaah tanpa qobliyah. Ada yang sudah diberi hidayah jam 3 malam sudah bangun, sholat tahajud, ditutup sholat witir, istirahat sebentar, kemudian masuk subuh, qobliyah subuh berjamaah, bahkan selesai sholat subuh tidak turun dari masjid, tidak turun dari jamaah, terus dzikir sampai terbit matahari, disambung sholat suruk atau sholat isyraq. Ternyata sholat subuh yang hanya 2 rakaat itu memberikan peluang kita untuk mencari lingkungannya yang jauh, juga lebih banyak lingkungan sholat subuh itu. Baik jamaah yang dirahmati Allah, itu sholat subuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatum bin nahari wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri summa yarujul ladina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi wa yaquluna taraknahum wa hum yusalluna wa tainahum wa hum yusalluna. Rasulullah bersabda begini Bapak Ibu, wallahu a'lam bishawab, malaikat penjaga siang dan malaikat penjaga malam itu silih berganti tugasnya. Kayak panjenengan sip-sipan itu. Ya. Kemudian mereka berkumpul dalam waktu sholat subuh dan waktu sholat asar. Kemudian malaikat yang bertugas pada waktu malam naik, ditanya oleh Allah tentang keadaan manusia. Padahal sebenarnya Allah sudah maha tahu, tapi bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, kaifa taraktum ibadi, bagaimana keadaan hambaku ketika engkau tinggal tadi? Apa jawab malaikat? Taraknahum wa hum yusallun wa tainahum wa hum yusallun. Wahai Allah, saya tadi meninggalkan hambamu, meninggalkan manusia saat mereka sholat, dan saya datang juga menjumpai saat mereka sholat. Laporan kepada Allah begitu. Tentu Allah senang, Allah ridho, dan Allah akan membukakan pintu-pintu barokah untuk kita semuanya. Itu sholat subuh. Berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah bersabda, ini dari Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, kami berada di dekat Nabi. Kemudian beliau melihat bulan purnama lantas bersabda, sesungguhnya kamu sekalian nanti akan melihat Allah laksana melihat bulan purnama itu. Artinya apa? Terang benderang, cemerlang, tapi kalau dilihat mata tidak silau. Tidak silau, jadi bisa menikmati. Bulan purnama itu indah, bercahaya, tapi kalau dipandang nikmat, tidak sakit. Lain dengan matahari.
Nah, Rasulullah menggambarkan seperti itu. Oleh karena itu, kalau kamu mampu untuk mengerjakan sholat subuh dan sholat asar, jangan kau tinggalkan sekali-kali dua sholat itu. Maksudnya sholat yang lain sudah aman, duhur, maghrib, isya aman. Baru sholat yang derawasi ya asar sama subuh. Biasanya para orang-orang yang bekerja cenderung sholat asar itu di akhir waktu. Makanya kalau bisa mengerjakan sholat di awal waktu, jangan mengabaikan. Sebab begitu seorang hamba mengutamakan waktu untuk sholat, maka Allah akan memudahkan seluruh urusan. Begitu seorang hamba mengabaikan waktu terhadap waktu sholat, itu nanti mesti ruwet, tidak karu-karuan. Sering saya buat contoh keguyonan itu. Jam 3 mendengar adzan asar, dia mengabaikan, pengen menyelesaikan tugasnya. Setengah 4 makin repot. Jam 4 semakin seser pekerjaannya. Sampai jam 4:15 diingatkan, Bunda, sampun jam 4:15 loh, sik toh kurang saidik, tunggu sithik ingkas. Lah sampun ketinggalan jamaah, rapopo aku tak sholat dhewe engko. Aku wis hafal kok. Akhirnya 4:30 tidak semakin surut. 4:30 tidak semakin surut. Baru jam 5 kurang 1/4 sadar, saya belum sholat. Akhirnya bergegas sholat. Apa yang terjadi? Mau sholat, serombongan tamu datang. Assalamualaikum. Padahal sing teko bolopleke, wis mulai terjadi perang batin. Bingung. Piye iki? Akhirnya dengan agak malu-malu sedikit, tamunya dipersilakan duduk. Nun sewu nggih, ngapunten, pinarak sekedap, monggo diminum sing wonten, kula tak salat riyin. Wis rada isin, ya rada-rada. Sudah ini nanti sejumlah kesulitan sudah siap menghadang. Mau mandi, mau wudhu langsung sholat. Ingat, badan saya tadi selama bekerja kotor. Banyak kotoran yang masuk, yang kena. Bingung, mandi apa langsung sholat? Mau langsung sholat ki kotor, mau mandi dulu waktunya habis. Sudah terjadi perang batin lagi, terpaksa mandi. Akhirnya melepas baju tergesa-gesa, benihnya protol 3. Udah, akhirnya sikatan gigi, gosok gigi, kesogrok. Itu nanti sejumlah kesulitan terus mengikuti. Sabunan yo gak teteh, wudu yo ora teteh, biasanya ping 3 diganti satu-satu. Mulai sholat ya sudah begitu, putri lagi masang ruko, alah kualik pisan. Iya, memang kesulitan terus menghadang. Begitu mulai sholat, Allahu Akbar, doa iftitah dipangkas, les gak diwaca. Al-Fatihah 1 ambekan. Itu saja digas-gas itu rasanya serodok suwi. Betul. Begitu digas wis walad dolin amin, biasanya langsung nyaut surat langganan. Kulhu ya, kulhu bismillahirrahmanirrahim diwaca. Mergo saking ndang rampung. Akhirnya suwi rasane gak rampung-rampung. Begitu selesai assalamualaikum, megap gak karu-karuan. Kenapa? Karena mengabaikan waktu untuk waktu sholat. Coba yang dibalik seperti biasanya jenengan. Begitu mendengar wancine sholat duhur, jenengan belum adzan sudah ambil air wudhu. Begitu nyampe di masjid sini belum adzan, akhirnya tahiyatul masjid, syukur wudhu. Begitu ada adzan, qobliyah duhur. Sudah berapa ini tadi? Syukur wudhu.
Tahiyatul masjid, qobliyah duhur berapa? Begitu duhur dikomati untuk jamaah, panjenengan sudah punya tabungan 8 rakaat. Ditambah duhur 4, 12 rakaat. Sebelum pulang ba'diyah duhur 2 rakaat. Sholat sebanyak itu rasanya ringan, longgar, nikmat, dan ke depan sejumlah kemudian siap menemui panjenengan. Maka rumusnya sekarang semuanya saja untuk saya dan panjenengan. Selesai sholat subuh berjamaah, zikir sebentar, baca Al-Quran, kalau bisa zikir pagi. Terus selesai zikir pagi, kalau memungkinkan segera sambung dengan sholat duha 2 rakaat. Sampun, jenengan sudah menunaikan hak-hak Allah, sholat subuh, zikir, baca Quran, sholat duha. Jenengan sehari itu akan mendapatkan kemudahan, keberkahan sampai sore. Insya Allah begitu. Mboten sang ngangge tapi, nggih. Mboten sang ngangge tapi. Lek ngangge tapi ra sida. Aku yo pengen Pak nglakoni kaya ngono kuwi. Tapi repot ra sida. Aku yo pengen ngono kuwi tapi ngopeni anakku cilik-ciliki ra sida. Aku yo pengen ngono kuwi tapi ra sida. Wis, pokoke nek mau berbuat kebaikan kok didhisiki kata tetapi, worong ra sida. Kaya ngeten iki. Niki wae lho nggih enten donga sing rada-rada anu to. Allahumma dipeksa. Lah rada to nggih? Ya. Buat pancen nggih. Coba nanti nggih karena kita ibu-ibu terutama ibu-ibu yang masih muda-muda, yang masa depannya masih panjang, coba mulai hari-hari kita dimulai dengan menunaikan hak Allah, salat subuh, zikir, baca Quran, syukur salat duha. Kalau paginya salat duha jam 6 sudah manji, sekarang belum sempat, nanti salat duhanya sesuai kemampuan dan waktu panjenengan. Nanti hari-hari itu rasakan akan ada kemudahan demi kemudahan yang menghampiri panjenengan. Semoga Allah mengabulkan. Tuh, kelihatan. Tapi kalau kebalikannya tadi mengabaikan waktu untuk sholat, bagiannya waktu sholat itu sak kecekele, nanti ya keserimpet-serimpet bolak-balik, ngomong keliru, melaku ketatap, sikil kesandung, minum salah lapen. Iya. Karena rumusnya memang apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Saged nggih? Ibu-ibu, sampun kesel? Sampun kesel? Jawaban ibu-ibu mesti jawaban menjaga perasaan. Itu jawaban menjaga perasaan. Padahal ya wis krasa lek nyuwep rasane ya wis krasa. Tapi karena menjaga perasaan saya, jawabannya tetap dereng. Orang yang pintar menjaga perasaan dijaga oleh Allah perasaannya dan kebutuhannya. Amin gitu. Makanya dengan suami ya pintar jaga perasaan ya Bu ya. Nggih. Jadi perasaan suaminya dijaga betul. Lek ngendikan iki golekne kata-kata sing alus, sing lembut. Apa rumusnya dulu? Masih ingat? Nggak ada yang ingat sama sekali. Jawab pertama rumusnya kalau ngendikan dengan suami inggih. Terus dalem. Terus sumangga. Terakhir kula nderek. Nah, ngoten Pak saniki pun dados ngoten niku. Dados nek kali suami itu hanya 4 kata niku. Inggih. Dalem sumangga kula nderek. Nggih. Persis ketoprak. Tapi ini perlu dilatih. Baik, kita kembali ke sholat subuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi para malaikat sama laporan kepada Allah.
Wahai malaikat, bagaimana keadaan umatku, bagaimana keadaan hambaku? Malaikat menjawab, ya Allah, ketika saya tinggal tadi, dia pas posisi sholat. Pas saya datang juga dia pas sholat. Karena pergantiannya waktu asar dan waktu subuh. Begitu. Ngaten nggih Bunda nggih? Ya, karena bapak-bapak di sana, bapaknya kok makin sedikit ya Mas ya. Dulu nyampe sini. Oh, berarti bapak-bapak sedang beramal soleh pada bidangnya masing-masing. Ngoten niku kangge ustadzah sing sampun lulus ngeten iki hadiahin apa Mas Puji? Dalem? Umroh? Alhamdulillah. Umroh dengan uang sendiri. Enggak, jangan khawatir kalau perkara hadiah, urusan Al-Quran itu banyak jalan yang Allah sediakan. Enggak kurang jalan, mesti bisa. Tuh. Niki mengke kira-kira bulan depan yang tampil ustadzah nanti tidak 10 tapi 20 ya. 20 insya Allah. Sekarang yang sudah menjelang Umi 4, Umi 5, sebentar lagi Umi 6, ujian, lulus. Nah, kasih hadiah. Kok tadi kudungnya ada yang nggak sama pokong tadi Mas Cita ya mau gitu ya. Kan biasanya seragam gitu karena ustadzah gitu ya. Saya tadi dipameri oleh bapak sesepuh kita, Pak Pairin. Itu yang pinter Dewi itu anak saya loh, Pak Pairin. Ya Allah, Meri rasanya. Itulah orang tua itu bangganya itu kalau anaknya berprestasi gitu. Makanya ibu-ibu kalau ngetutne putrane yang cukup rapot itu ranking 1, wah sak dalan-dalan. Keng pundi Bu, bener rapot ranking 1. Wah, mesti ngoten. Iya. Mesti anggar kepethuk tiyang diomongi saking mareme terhadap putranya ngoten. Inggih. Nggih mangke keng dalem matur, Bah, kula wampun ranking 1 hadiah napa, Bah? Kae nduk omah ngarepeken nduk. Bisa. Tapi omah sing kaya aja ya nduk ya. Sing kaya aja. Lanteng napa, Bah? Kae tonggo. Ya memang betul, artinya orang tua itu kalau hatinya marem itu urusan harta itu nggak masuk hitungan. Tetapi kalau hatinya sudah kecewa, apa-apa yang dilakukan oleh anak mantu itu salah, betul nggih? Tapi lek mantune nyenengke, apa sing dilakoni bener. Mantune turu awan jarene istirahat. Iya. Ojo rame-rame, Mbak Yumu istirahat. Saking senenge. Mantune dahare akeh sak piring bek ngono, maratuwa ya bersyukur. Alhamdulillah, mantuku penak open-openane sembarang gelem. Seneng atiku. Mergo wis gawe marem. Begitu mantunya dari sawitik meng sapucuk endong tok niku maratuwa ya bersyukur. Alhamdulillah, mantuku gemi banget ya Allah. Iki ndang sugih hari iki kira-kira. Lah coba ate digawe mangkel. Wis mau mangkel terus lah kok mangane akeh. Lho bangkrut cara ngono. Bis. Ya. Wes gawe mangkel turu awan, panci diceblok nih glondang. Naudzubillah min dalik. Lah itu tadi tolong nanti bisa ngaji Al-Qur'an metode Umi. Suami nanti seneng, mertua seneng, Allah ridho dan banyak manfaatnya. Semangat nggih? Semangat nggih. Dah, nanti siapa bulan depan yang bisa jadi ustadzah atau lulus, saya ikut memberikan hadiah khusus yang baru dengan hadiah Al-Fatihah. Loh, Al-Fatihah itu doa rumangsane. Doa tertinggi itu Al-Fatihah. Loh, kalau tidak punya doa apa saja, khusus Al-Fatihah cukup. Ngaten nggih? Baik, nanti kalau sudah jadi ustadzah semua, seragamnya seperti ini. Masya Allah, ini rumah sakit apa pondok pesantren ini? Jadi rumah sakit rasa pondok pesantren ini. Jadi wajahnya ceria, ucapannya menyejukkan, tidak pernah merengut sama sekali. Pasien masuk ke sini baru ketemu jenengan, separuh penyakit berkurang misalnya.
Ya Allah, marem aku nyawang perawat-perawat niki. Dan ucapannya menyejukkan, sikapnya menyejukkan, rasanya penyakitku hilang aku. Sampai pasiennya kakung lah kok mau boleh toh. Dokter kok kesusumen toh kalau dagangan mulai, kalau tak tangan kita terus mawon duh. Datang nopo toh Pak? Niku wau lho sing rawat kula niku wau lho. Nah, apa tidak boleh? Boleh. Lanjut, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Baik, berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man taroka," lah ini ancamannya, "Man taroka sholatal asri wa sholatas subhi habito amaluhu." Man taroka sapa wong sing ninggane salat asar, ninggane salat subuh, maka seluruh amal baiknya sia-sia. Maka jangan ada sengaja atau kesengajaan meninggalkan salat. Yang berikutnya sekarang simpulannya. Ke rahasia salat subuh yang pertama ialah ia mendapat berkah dari Allah. Ulangi, orang yang ahli sholat subuh selalu mendapat berkah dari Allah karena didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah yang kedua, orang yang ahli sholat subuh mendapat cahaya yang sempurna di hari kiamat nanti. Karena dianggapnya sholat subuh itu masih gelap. Ketika orang mendatangi sholat subuh di kegelapan itu, Allah mengganti dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat nanti. Bapak Ibu, seluruh jerih payah kita untuk ibadah itu Allah pasti ngijoli yang lebih besar. Ibu-ibu jerih payah, bapak-bapak jerih payah belajar umi, susah payah belajar, setapak demi setapak telaten terus bertahan. Di kemudian hari Allah pasti memberikan keberkahan yang luar biasa. Yakin? Yakin. Jangan yakin, tapi buktikan. Lek yakin mandek. Sampean percaya. Terus ya wis to percaya kok. Buktikan. Terus yang ketiga, orang yang sholat subuh berjamaah laksana sholat sunnah semalam suntuk, seperti orang yang sholat semalam suntuk. Nggih, upayakan berjamaah. Pak ngerasano berjamaah wong wektune uber-uberan, kawentenan, sitok njogo panci, njogo dandang, sitok salat, sitok njogo anake, ndak apa-apa, sebisanya semampunya, pokok pengen menunaikan salat subuh terbaik. Yang keempat, oleh orang yang salat subuh berada dalam jaminan Allah Ta'ala, selalu dijamin oleh Allah. Apanya? Ya keamanannya, keselamatannya, kesejahteraannya. Ibu-ibu, semakin rajin ngaji, tolong kepada suami semakin taat nggih. Semakin tawaduk nggih. Estu lho niki, ojo sampai sering ngaji bareng dinasihati suami lah kok didalili suaminya. Atau sering ngaji ke ustadz, ketaatannya beralih ke ustadz. Lah ojo sampai dinasihati suami ini lah kayak muni. Jarine ustadku gak ngene yo lho. Suami ini langsung medui ustadznya. Tat, tolong sampean tuturi tatku tat. Ojo sampai begitu, ngaten nggih? Nggih, walaupun jangan dibanding. Jenengan nyawang ustadz kaya api-api ya. Ya mesti ae petu emeng sak jam kok. Nah coba jenengan ngetutne ustadz sapa sampean tutne. Oleh rong dina yalah padha. Oleh telung dina nemen. Ngene iki lah ya macak wae to ngene iki. Macak tampil acting gayane kaya api-api Itu, makanya kita sama-sama berbuat baik nggih. Saling mengingatkan, jenengan saya doakan dijaga oleh Allah terus, kula jenengan doakan nggih. Nggih, Ustaz kan juga manusia toh. Nggih, nek manusia nopo terusan.
Kembali semakin sering ngaji, semakin sering ibadah, ketaatan pada suami semakin tawaduk nggih. Estu, ojo sampai ketoke ngaji, lah kok menunggu saatnya perceraian. Walah. Lah terus aku lek ditekoni Gusti Allah sok piye? Nggih, nanti kapan-kapan ada parenting untuk pembinaan rumah tangga nggih. Pembinaan rumah tangga. Ibu-ibu, memang orang itu kalau nyawang laki-laki lain atau laki-laki nyawang perempuan lain itu kayak sangat bagus saat itu. Mergo apa? Karena dihiasi oleh setan. Setannya mencolok di tempat-tempat terlarang. Itu kelihatannya itu nampak menarik, menyenangkan gitu. Tapi begitu setannya lepas, nanti yo ketok eleke gitu. Makanya jangan terkecoh. Suamiku adalah yang terbaik. Saged? Loh, lah kok menunggu insya Allah? Lah wong panjen Allah ngersakne ngoten kok menunggu insya Allah. Ya kudu iso. Dapatnya yakin ternyata. Dadah, nanti tolong suatu saat dibuatkan angket untuk suami ya. Suaminya ditanya, Mas, setelah istri mengikuti kajian di Masjid As-Sifa, bagaimana sikapnya? Jawabnya, Alhamdulillah Mas Puji, saiki karo aku sawabar, lek ngomong lemah lembut, terus duit piro-piro ya telas belas. Kok kowe? Yang jelas lebih baik ya Bunda nggih. Jangan sampai ngajinya hanya untuk tutup saja, jangan, atau pelarian saja, jangan. Lek susah neng kono gane kancane, enake susah neng kene aja sampai, nggih. Mencari ridha Allah, tetap berbakti kepada Allah, ibu bapak, kepada suami. Walau suami jenengan lebih miskin, lebih gak pinter, duitnya luwih akeh jenengan, tetap dibekteni nggih. Insyaallah no. Nggih. Pulang dari kerja walaupun capek, kesel, tetap bisa senyum dengan beliau. Saged nggih? Nggih. Karena jenengan hadirnya di rumah itu ditunggu, dinanti-nanti. Begitu membukakan pintu jenengan, lah kok wajah kotak-kotak wis ra karu-karuan, nek merengut. Wis harapan buyar oleh senyum. Betul, itu saya harapkan. Karena saya sering kecilik begitu. Kenapa? Jamaah saya itu ternyata ada yang proses cerai, proses pisah ranjang. Waduh, lah nek ngene carane ya gak berhasil iki. Ngaten nggih? Saged? Nggih. Mangke nek suamine kurang bagus, kurang ganteng, didusi, dipacai, ditukani klambi nyar, diklambeni sing cakep ngoten nggih. Nggih, betul. Aja sampai sak macam-macake. Ditoto, tergantung panjenengan lah yang membentuk beliau rajin ibadah karena jenengan, beliau menjadi orang yang pede karena jenengan, karena istri adalah pembentuk jiwa suami meleki pengaruh istri. Wata anak yang masih bujangan, awehan, dermawan, suka memberi, barang menikah oleh istri yang meleki, lah kok katut. Nah, jangan sampai kalau dari sini nanti dibentuk oleh istrinya rajin ibadah, rajin sedekah, rajin baca Quran, rajin birrul walidain. Yang berikutnya, orang yang jamaah sholat subuh terbebas dari sifat munafik. Orang yang rajin sholat subuh terbebas dari sifat munafik. Yang berikutnya, orang yang rajin sholat subuh disaksikan langsung oleh para malaikat. Orang yang sholat subuh berjamaah dapat berpeluang mendapat pahala haji dan umroh karena diteruskan tadi. Kemudian orang yang sholat subuh bisa sholat qobliyah subuh, yang mana pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Para ibu dan bapak kan selalu sholat qobliyah subuh toh nggih? Tolong diupayakan, jangan sampai ditinggalkan.
Yang berikutnya akan selamat dari siksa api neraka. Hikmah berikutnya ialah berhasil mendapat nikmat melihat wajah Allah yang sangat mulia, kenikmatan tertinggi. Nah, para bapak ibu yang dirahmati Allah, itu sekilas mengenai rahasia sholat subuh. Maka ayo kita kerjakan sholat subuh dengan kualitas terbaik, diringi sholat sunnah terbanyak. Jadi harapannya keluarga besar Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan ini, yang namanya sholat tahajud adalah bagian dari hidup kita. Sudah makanan sehari-hari. Baca Quran adalah teman setia. Beramal sholih, infak sodako adalah tabungan akhirat. Berbakti pada suami adalah ibadah. Kalau bekerja, kualitas terbaik dan terbanyak. Manajemennya apa? Apa manajemen kita? Manajemen kerja kita, manajemen hidup kita ialah manajemen lillahi ta'ala. Kenapa? Lillahi ta'ala. Artinya kontrak kerja kita langsung dengan Allah. Perkara manusia yang lain itu memuji, mencela, mengkritik, menyanjung, ndak urus. Aku sing penting dapat ridho Allah. Saged nggih? Insyaallah, semoga Allah menguatkan, memberkahi. Jadi bismillah, kontrak kita kerja langsung dengan Allah. Dinilai baik, alhamdulillah. Dinilai buruk, nggak apa-apa, kita akan perbaiki. Jadi kita tidak punya beban dan nggak pernah ngeremeng. Terus di lingkungan kita kan boten usum rasan-rasan kan boten usum nggih. Jadi membicarakan teman, membicarakan atasan, membicarakan orang lain. Di sini kan tidak ada budaya itu toh nggih. Tidak ada, alhamdulillah. Yang ada hanya senyum, salam, salim, sapa, santun, dan SSS yang lain. Saged nggih? Ayo kita budayakan. Jenengan nanti kalau jenengan titeni bareng ngrasani seseorang gak sampai 5 menit, lagi 4 menit, jenengan pun kroso. Ning ati teguran Allah sudah datang. Wah, gak enak rasane. Berarti itu ditegur oleh Allah, jangan dilanjut. Saged nggih? Nggih, jenengan sudah diingatkan oleh Allah. Begitu mulai membicarakan sapa, alah kuwi lho, pegawe nyar kuwi lho ora gadeg kuwi. Wes mulai nang kene teratap, itu teguran Allah. Ojo dilanjut, ojo dilanjut. Langsung istighfar yang banyak, mohon ampunan, insya Allah hati kita damai lagi. Ngaten. Nggak penak kok membicarakan aib orang lain tuh, walaupun nggak konangan sekalipun, Allah sudah mengingatkan kita. Hati nggak tenang, nggak nyaman, ada getaran-getaran peringatan begitu. Dan itu tandanya kita disayang oleh Allah. Saged nggih? Nggih. Tirukan saya, kita doakan tempat ini tempat yang penuh barokah. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha. Allahumma inna na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sampun preso artine to? Sampun. Alhamdulillah. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mbok bilih ngaten ingkang saged kula aturaken di kesempatan menika, mbok bilih kalau wau wonten atur kula ingkang kirang sae, kula nyuwun agunging pangapunten. Matur suwun, nasru minallah wa fatkun qarib, wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.